biar kami jelaskan. Bapak Ibu semua, ini adalah novel design kami. Semua daripada ini adalah knockdown. Seperti Bapak Ibu bisa lihat, dari mulai paling atas sampai paling bawah dan bagian dalam, setiap detail barangnya itu kami gambarkan dan mempunyai spesifikasi blueprint yang langsung bisa cetak saat ini juga. Artinya, Anda bisa menggunakan barang sekitar, Anda bisa menggunakan 3D printer, Anda bisa menggunakan laser cutting untuk bisa membuatnya. Ini adalah konsep low cost pertama kali yang kami canangkan, yang kami usulkan, yang kami munculkan. Kami nggak tahu yang lain berikutnya mungkin follower. Tapi yang pasti adalah ide desain kami ini ada berharap bahwa di tempat yang jauh, orang yang dengan non-teknik background bisa mendesainnya, bisa memasangkannya. Kami menggunakan konsep knockdown seperti layaknya kita memasang ke furniture. Setiap bagiannya, Bapak bisa lihat semuanya. IoT based knockdown, assist pressure control mode dan assist volume control mode. Ini yang kami sematkan di dalamnya, sehingga ventilator ini bisa bekerja bukan hanya memompakan dengan jumlah volume tertentu, tetapi juga memberikan pressure yang dibutuhkan untuk memberikan treatment terhadap pasien COVID-19. Karena apabila alveoli daripada pasien yang sudah terkena COVID-19 itu akan lama-lama dirusak oleh virus tersebut, sehingga lama-lama akan menjadi makin kempis dan membuat dia menjadi sesak. Oleh karena itu, treatment dengan menggunakan high flow atau pressure, kita sebut dengan pressure, dengan takaran sekitar 20 cm H2O, kita sebut dengan PIP, itu dibutuhkan, dan itu ide yang kami berikan lewat this RoboFan ini. Next. Ya, seperti tadi udah jelaskan bahwa ini memang menggunakan konsep memompa ambu bag. Konsep ambu bag ini hanya sebagai temporary atau sementara. Sekali lagi, tidak bisa dipakai secara kontinu. Tetapi yang kami buat sebagai prototipe tipe 1 ini, kami sedang lanjutkan kepada prototipe tipe 2. Kita sebut dengan RoboFan versi 2. Bapak Ibu akan menyaksikan mungkin dalam waktu 1 minggu lebih ke depan. RoboFan versi 2 ini itu hampir sama dengan RoboFan tipe 1 dari sisi pola kerja, dari sisi treatment kepada pasien. Nanti saya akan jelaskan seperti apa treatment kepada pasien lebih jelasnya. Yang menjadi pembedanya adalah yang tipe kedua ini mempunyai durability yang cukup panjang karena kami menggunakan sistem piston. Jadi pemompaan udara menggunakan valve dan katup untuk dibuka, bukan memompakan dengan menggunakan mekanik ventilator. Ini disebut dengan mekanik ventilator. Kenapa kami buat RoboFan sebagai mekanik ventilator tipe 1? Karena kami inginkan menjadi selow cost mungkin dan orang dengan non-background teknik dan non-background medik dengan membaca petunjuk bisa merangkaikannya. Dan RoboFan tipe 1 ini mempunyai 8 sensor IoT dan tekanan darah kita sematkan di dalamnya, ECG, dan juga oximeter. Oximeter ini adalah mengukur kadar O2 di dalam darah. Jadi itu seperti inframerah yang ditempelkan di tangan dan kemudian akan mengukur dari kadar O2 tersebut dengan menggunakan inframerah sensor. Ini sudah biasa dan umum yang ada di rumah sakit Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat ada yang ditaruh di jempol, ya seperti demikian, atau ditarik jari telunjuk. Nah, ini kami buatkan dengan harapan bahwa kita bisa tahu apa yang terjadi dengan pasien dengan cepat dan real time dengan menggunakan internet. Next. Ya, secara komplit modelnya, seperti yang Bapak Ibu lihat, ini kami rancang dengan menggunakan software 3D, sehingga bisa di print langsung saat ini juga. Bisa masuk ke folder saya, tolong untuk saya bisa jelaskan tentang mekanikanya. Saya jelaskan Bapak Ibu mekanikanya dahulu. Mohon dibantu Bapak untuk bisa masuk ke dalam folder saya
Bisa di skip PPT-nya untuk bisa masuk ke folder saya. Folder saya itu ada foto-foto banyak, itu dimunculkan saja. Ada kategori full. Ini tampil kanan kiri, itu ada dua layar secara elektronik. Itu dua layar ini pertama adalah untuk setting atau pre-setup untuk dokter dengan mudah mengatur volume tidal, respiratory rate. Ya perlu saya jelaskan Bapak Ibu biar kita tahu sedikit. Saya bukan dari background ventilator, saya bukan dari background medis, tapi saya terpaksa harus cebur ke dalam untuk mengerti medis. Butuh waktu bagi saya untuk keliling-keliling, untuk tanya dokter setiap ICU. Nah ini yang kami simpulkan. Diperlukan mengetahui tentang volume tidal. Volume tidal itu ada berapa banyak volume udara yang dipompakan ke dalam paru-paru kita. Itu punya batasan Bapak Ibu, sampai 500 ml. Lebih daripada itu mungkin lama-lama terjadi barotrauma. Tapi kebanyakan di bawah itu sekitar 200 sampai 500 ml. Dan itu di set di sana. Dan juga mengatur RR, respiratory rate. Biasanya kita bernafas, manusia biasa itu 1 menit itu sekitar 12 kali lah. Jadi kita bisa tebak berarti 5 detik kita mengambil dan membuang nafas. Kita sebut dengan perbandingan TI per TE, time inspirasi dan time ekspirasi. Nah itu harus diatur di sana, sehingga pengaturan ini bisa membuat dokter melihat pasien dan bisa tahu treatment berikutnya apa. Jadi itulah gunanya ventilator portable ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai pikir bahwa wah ventilator portable ini menjadi super dewa. Tidak, tetap membutuhkan dokter untuk mengetahui bagaimana berikutnya. Tetapi yang kami sematkan lebih daripada itu, yaitu ada AI. AI-nya adalah kita mengatur data tersebut diolah untuk tahu, kan data kalau banyak jadi kaya Pak. Jadi kalau saya punya 1000 data pasien ini dan saat ini kita tahu bahwa apa yang terjadi, kita bisa merencanakan berikutnya bagaimana treatment yang lebih baik. Itu idea kerennya. Dan kita menggunakan pipa PVC. Mohon maaf, pipa PVC itu bukan food grade, tapi bagi prototyping 1 kami memastikan bahwa sistemnya bekerja dengan baik. Setelah ini kita tidak menggunakan pipa PVC, kita menggunakan polyethylene. Polyethylene itu adalah jenis food grade, sehingga cocok dengan kita sebagai manusia. Ya, ini adalah sebagai pembelajaran. Jadi saya mengatakan ini back to 60. If we look at this, kita bisa mengajarkan banyak hal ke teknik maupun ke bidang medis tentang ventilator dan cara kerjanya terhadap manusia. Next. Mungkin bisa next lebih cepat lagi. Yang dari samping kanan kiri ini ada sensor pressure 2 untuk ekspirasi dan inspirasi. Ada 2 lubang, Bapak Ibu bisa lihat itu ada lubang ekspirasi dan inspirasi. Kita menghela nafas, kita menghirup nafas, itu diatur untuk kita bisa tahu tekanannya berapa. Next gambarnya secara mekanik, dan ini ada keseluruhan. Ventilator portable ini itu disebut dengan CPAP yang dibawa-bawa. Itu yang mungkin Bapak Ibu kenal yang dibuat oleh teman-teman yang lain. Tapi kami tidak demikian, kami bisa membawa yang dual mode. Satu dibawa, satu kemudian ditaruh dan digabungkan dengan yang di bawah. Jadilah ventilator yang bisa yang bisa dipakai sampai ke ICU. Kami berharap ini jadi ICU punya unit. Tapi bicara dengan BPFK sangat menyarankan bahwa kami tidak masuk ke bagian ranah ini. Tapi kami ter-challenge untuk masuk ke ranah ini. Kenapa? Karena ventilator bukan cuma untuk COVID-19. Yang lainnya sekarang lagi berlomba-lomba karena COVID-19. After COVID-19, apa yang terjadi? Semua akan kembali kepada kehidupan yang biasa, yang mereka tidak akan terpikirkan soal ini. Dan kita akan terus import alkes. Dan tahu alkes harganya mahal kan? Nah, kalau kita bisa buat ini,
luar biasa. Banyak dokter yang kontak saya dan mengatakan demikian. Pak Yo, kita nggak mau yang seperti ini. Kita mau nanti berikutnya kita bisa mandiri. Nah, itu yang diharapkan oleh kita semua di sini. Nangkep ya? Jadi ini jadi dual mode. Satu bisa COVID-19, satu lagi pasti gabung bukan buat COVID-19 saja, tapi more than that one. Di bawah adalah mesin pressure yang mengatur pressure dan pencampuran oksigen dengan udara sekitar. Ini udara kita hirup, ini mempunyai 21% oksigen. Jadi yang lainnya tuh zat-zat lain. Dan itu diatur di sini untuk mentreatment pasien COVID-19. Bapak Ibu perlu tahu bahwa pasien COVID-19 itu ditreatment oleh O2 dan pressure. Jadi itu yang diperlukan sebenarnya, itu rahasianya. Dan pressure ini, mesin ini dibutuhkan untuk bisa mengatur itu. Next. Bisa next fotonya. Ya, ini dari belakang. Ini menggunakan tabung sebagai stabilizer. Jadi tekanan tinggi kita stabilkan di dalam. Dan kita anggap itu tabung oksigen. Kalau misalkan saya tidak ada tabung oksigen, tidak ada oksigen inlet di rumah sakit. Tapi seperti itulah. Dan bawah dengan atas mereka terhubung. Jadi yang atas itu adalah bagian yang menyalurkan apa yang sudah diatur oleh bawah kepada pasien. Oke, balik kepada presentasi saya mungkin. Saya rasa sudah cukup. Daripada sirkuit pengaturan udara yang ada di ventilator. Bapak Ibu, saya dibantu oleh salah satu rumah sakit. Kita diizinkan ya Pak ya, membongkar satu ventilator kuno. Saya nggak bilang kuno, tapi mungkin sudah jarang pakai. Merek tertentu, dan kami bongkar setelah kami pelajari, ternyata seperti ini toh sirkuit flow-nya, flow udaranya. Tapi jangan memikirkan pipanya seperti ini, beda. Mereka lebih baik dan lebih rapi. Tapi kalau kami ingin menggunakan simulasi, inilah simulasinya. Dan simulasi ini bekerja dengan baik. Itu ada berapa valve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak Ibu, saya bikin valve sendiri. Kita bikin valve sendiri. Kita bikin valve regulated. Kalau valve di luar itu harganya bisa 4 juta rupiah. Kami buat cuma modal 300 ribu rupiah valve-nya. Dan bisa diatur derajatnya 180 derajat dengan waktu 1 detik. Atau bahkan setengah detik pembukaan. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Dengan harga 300 ribu rupiah. Dan kita printed, jadilah seperti ini. Nah ini gambar untuk valve-valve-nya. Next. Ini ada di dalam ventilatornya. Kemudian kita masukin ke dalam dan kita atur, ya orang bilang udah masuk ke fisika lah, tekanan, yang lain sebagainya. Ini hukum boiler lah di dalamnya. Jadi banyak sekali disiplin ilmu di dalamnya. Next. Komparatif kita dengan yang lain adalah kita simple, kita mudah dibawa, dan kita low cost and knockdown. Knockdownnya aja. Dan IoT base. Sehingga bisa memudahkan dokter untuk observasi 24 jam. Next. Ini adalah RoboVent tipe 1 kami. Kita non-invasif. Kalau bisa lihat yang di atas itu berbeda yang sekarang, betul nggak? Ya lihat ya Bapak Ibu ya. Yang di atas itu tipenya itu adalah menepuk. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tempat yang lain, ada ambu bag yang ditekan, itu tipe pertama kami. Versi pertama, kita sebut dengan prototype 1. Ini prototype yang ke-6. Jadi prototype 1 seperti demikian kami merasa tidak efektif. Sekarang kami yang ke-6. Kami sistemnya adalah narik. Dan itu pertama kali kami. Yang lain berarti follower ya Pak ya. Demikian. Jadi kami punya tidal volume sampai 800 ml, 60 cm H2O. Pressure-nya itu yang dari dari 0 sampai 30 cm H2O, dan kita punya fraksi oksigen, karena fraksi oksigen itu dibutuhkan Bapak Ibu untuk ngatur pencampuran oksigen. Itu kita bisa atur sampai 100%. Jadi kalau kita butuh untuk treatment pasien, itu kita berikan 100% oksigen dan kita treat dia. Saya ketemu dengan salah satu dokter di RSPI, dia mengatakan, Pak Yo, untuk treatment pasien itu kita menggunakan O2 murni. Kita berikan dia treatment, kita lihat nanti berikutnya dia seperti apa. Karena kalau Bapak udah masuk ke ventilator, itu udah goodbye. Boleh dicek, 90% lebih yang masuk ke ventilator biasa udah bye-bye.
Jadi usahakan sebelum masuk ventilator. Nah ini yang kita sebut dengan pertolongan pertama, emergency portable ventilator, yang mungkin keduanya bisa membantu juga ke ICU. Next.